Global Firepower atau GFP merilis kekuatan militer 140 negara di dunia pada tahun 2022. Hebatnya, Indonesia berada di urutan ke-15. Peringkat tersebut mengungguli sejumlah negara-negara maju seperti Jerman, Australia, dan Israel. Wow! Berkaitan dengan hal tersebut, hari ini kita akan membahas kekuatan militer di era presiden yang memimpin Indonesia selama 32 tahun. Siapakah dia? Kalian yang gak pernah bolos mata pelajaran sejarah udah pasti tahu nih. Siapa? Nah, benar banget. Jenderal Besar TNI Purna HM Soeharto. Buat kamu yang penasaran, yuk langsung saja kita simak ulasannya dalam tayangan berikut ini. Seperti yang kita ketahui, Presiden Soekarno dengan latar pendidikan sipil mendorong kekuatan angkatan bersenjata yang luar biasa. Sebaliknya, Presiden Soeharto yang berlatarkan militer justru mendorong kekuatan ekonomi. Lantas bagaimana dengan kekuatan militer di masa pemerintahan Presiden yang dijuluki The Smiling General ini? Mari kita mulai dengan Angkatan Udara. Pada tahun 1960-an, TNI Angkatan Udara memiliki arsenal udara yang ditakuti di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik. Lihat saja, MiG-21 Fishbat dan pesawat bomber Tupolev Tu-16 Badger yang memberikan deter effect pada negara lain terhadap Indonesia. Namun semua kekuatan tersebut hilang bak ditelan bumi seiring dengan pembersihan militer oleh penguasa Orde Baru. Semasa awal hingga akhir 1970-an, kekuatan udara Indonesia bisa dikatakan nyaris lumpuh. Ketiadaan suku cadang akibat terganggunya hubungan dengan Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok disinyalir sebagai penyebab utama. Menjelang dekade 1970-an, Soeharto akhirnya berhasil meyakinkan Amerika Serikat untuk mendapat dukungan persenjataan, termasuk jet-jet tempur, seperti yang ditampilkan dalam parade Hari ABRI di Jalan Tol Jagorawi pada 5 Oktober 1980. Sayangnya beberapa dari kalian belum lahir saat momen bersejarah tersebut, iya kan? Beruntung kita bisa melihatnya melalui buku terbitan TNI Angkatan Udara ini. Saat itu ternyata ada jet tempur F-5E yang dibeli baru dari Amerika Serikat dan jet tempur A-4E Skyhawk atau Skuadron Udara 11 bekas pakai yang dibeli dari Israel hasil Operasi Alpha. Di era Presiden Soekarno, kekuatan laut Indonesia didukung 12 kapal selam Whiskey dari Uni Soviet yang super tangguh. Namun kekuatan tersebut melemah karena pengadaan kapal selam berikutnya dialihkan ke Eropa akibat kebekuan politik pasca G30S 1965. Sosok yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan ini akhirnya memutuskan untuk membeli KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402. KRI Cakra memiliki berat selam 1.395 ton dengan dimensi 59,5 meter kali 6,3 meter kali 5,5 meter. Ditenagai mesin diesel elektrik, 4 diesel dan 1 shaft yang bisa menghasilkan 4.600 shp. Kekuatan tersebut sanggup mendorong kapal hingga kecepatan 21,5 knot. Sedangkan KRI Nanggala 402 dengan berat selam 1.395 ton memiliki dimensi 59,5 meter kali 6,3 meter kali 5,5 meter. Kapal ini diawaki oleh 34 pelaut dengan sonar dari jenis CSU-32 Suite. Keduanya dilengkapi teknologi yang canggih dengan konstruksi yang mendekati peluru, seperti kapal selam nuklir, sehingga tidak menimbulkan noise. Meski demikian, kedua kapal selam tersebut tentu tidak mampu beroperasi secara maksimal untuk menjaga lautan Indonesia. Maka tak heran kalau ruang geraknya mulai terbatas. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu kalau pelaksanaan dui fungsi ABRI di masa Orde Baru didominasi dari Angkatan Darat. Kira-kira kenapa ya? Setelah melansir dari berbagai sumber,
Oh, ternyata karena Presiden Soeharto sebagai pemegang kebijakan tertinggi berasal dari Angkatan Darat. Selain itu, Angkatan Darat juga memiliki personel yang banyak, dengan komando teritorial di seluruh wilayah Indonesia. Berikut anggaran alat utama sistem senjata atau alutsista di era Presiden Soeharto. Lalu coba bandingkan dengan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Meski terkesan minimalis dalam pengadaan alutsista, namun ternyata rekayasa teknologi di bawah kepemimpinan Soeharto mencapai puncak tertinggi. Bagaimana tidak, kala itu Indonesia berhasil membuat dan menerbangkan 2 pesawat modern CN-235 dan N-250. Pesawat CN-235 pertama kali diproduksi pada tahun 1983. For your information, CN-235 adalah singkatan dari Casa Nurtanio 2 mesin 35 penumpang. Peresmian prototipe dilakukan oleh Presiden Soeharto di hanggar PT Nurtanio. Sementara pesawat N250 terbang perdana pada 10 Agustus 1995 di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Ribuan orang menyaksikan penerbangan pesawat pertama buatan anak bangsa tersebut. Keberhasilan ini tentu mengurangi ketergantungan Indonesia dengan negara lain. Selain itu, beliau juga membawa tanah air ke era penggunaan satelit luar angkasa Palapa. Kekuatan sinyal yang dipancarkan mampu menjangkau beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Proyek tersebut diklaim sebagai lompatan teknologi luar biasa yang pernah dilakukan Indonesia. Pemerintah juga melakukan rekayasa teknologi senjata SS-1 Pindad dan merakit berbagai jenis helikopter yang dipakai militer Indonesia. Jadi walau terbilang lemah dalam kekuatan militer, era pemerintahan Soeharto sangat kuat dalam urusan rekayasa teknologi. By the way, kalian boleh mendiskusikan topik ini di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi pengetahuan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.